Akhir Desember 1998, Prabowo Subianto, mantan Komandan Kopassus yang waktu itu berpangkat Letnan Jenderal Purnawirawan, mendapat kabar baik dan kabar buruk sekaligus. Kabar baiknya, Prabowo mendapat tawaran status kewarganegaraan dari pemerintah Yordania. Tapi, dari dalam negeri, Prabowo yang waktu itu berada di Amman, ibu kota Yordania, juga mendengar kabar buruk. Presiden Baharudin Yusuf Habibie menginstruksikan agar penyidikan terhadap Prabowo diteruskan. Dari penyidikan itu akan ditentukan sejauh mana sebetulnya peran Prabowo dalam penculikan para aktivis pro-demokrasi. Lalu, bagaimana sikap Prabowo saat itu? Benarkah putra begawan ekonomi Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo itu tak mau menerima tawaran kewarganegaraan dari Yordania? Dan inilah Putar balik. Kisah soal pemberian kewarganegaraan bagi Prabowo dari pemerintah Yordania, sekaligus rencana pemerintahan B.J. Habibie menyidik Prabowo, dilaporkan Tempo dalam artikel berjudul Koneksi Prabowo di Negeri Gurun. Bagaimana sebetulnya sikap Prabowo saat itu? Kabar rencana pemberian kewarganegaraan bagi Prabowo oleh pemerintah Yordania ramai setelah diberitakan koran lokal Al Rai, edisi 12 Desember 1998. Ini isi beritanya. Sebuah dekret dari Raja Hussein, kepala negara Yordania saat itu, dikeluarkan untuk menganugerahkan status kewarganegaraan Yordania kepada seorang warga negara Indonesia bernama Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Kabar ini kemudian ditulis pula di harian Kompas pada Desember 1998. Bagaimana bisa Prabowo waktu itu mendapat tawaran kewarganegaraan dari Raja Yordania, dan kenapa juga Prabowo waktu itu malah berada di Amman? Padahal, di dalam negeri, kasus penculikan aktivis yang dituduhkan kepada Prabowo sedang disidangkan di Jakarta. Cerita Prabowo berada di Amman berawal dari pengumuman Dewan Kehormatan Perwira yang memeriksa kasus penculikan 9 aktivis pro-demokrasi pada 24 Agustus 1998. Pengumuman itu disampaikan Panglima ABRI sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Wiranto yang juga Ketua Dewan Kehormatan Perwira. Pengumuman Wiranto itu menghentikan karir militer Prabowo yang kala itu berpangkat Jenderal Bintang 3. Penghentian masa dinas Prabowo ini dianggap sebagai hukuman atas tindakan penculikan yang dituduhkan kepada Prabowo. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada September 1998, Prabowo pun meninggalkan Jakarta. Padahal, waktu itu, Prabowo belum menerima surat pensiun. Sebelum pergi pun, Prabowo sempat beberapa kali menemui Wiranto agar pensiunnya dipercepat. Kepada Wiranto, Prabowo juga meminta izin ke luar negeri untuk urusan keluarga dan berobat di Eropa. Sumber Tempo di militer waktu itu bercerita, sebetulnya Prabowo siap jika ia harus diperiksa di mahkamah militer. Tapi Wiranto tak pernah membahas soal mahkamah militer. Wiranto pada akhirnya memberikan surat izin untuk Prabowo pergi ke luar negeri. Kemudian, pada 20 November 1998, Presiden B.J. Habibie menaikkan surat pensiun Prabowo. Waktu itu, Prabowo berangkat ke luar negeri bersama istrinya, Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto, serta putra sematawayang mereka, Prabowo Hadi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Prabowo. Awalnya, keluarga kecil ini pergi ke Boston, Amerika Serikat, karena memang Didit akan bersekolah setingkat SMP di sana. Di Boston, Prabowo dan keluarganya tinggal selama 1 bulan. Nah, dari Boston, barulah Prabowo terbang ke Amman, Yordania untuk memenuhi undangan Pangeran Abdullah, putra Raja Hussein. Prabowo memang pernah diminta menjadi penasihat militer Kerajaan Yordania. Lalu, Prabowo juga pernah melatih tentara Yordania di Batu Jajar, Bandung. Tapi kepergian Prabowo waktu itu bukan hanya untuk memenuhi undangan temannya. Waktu itu, Prabowo juga merupakan General Manager Grup Tirtamas, perusahaan milik adiknya, Hasim Joyo Hadikusumo. Perusahaan itu memang punya kantor cabang hingga ke Timur Tengah. Di Amman itulah Prabowo punya kantor dan karyawan. Sebelum melanjutkan cerita, kita putar balik dulu sedikit. Kita bahas kisah perkenalan Prabowo dengan Pangeran Abdullah yang kemudian menjadi sahabatnya. Perkenalan Prabowo dengan Pangeran Abdullah sebetulnya terjadi tak sengaja.
Kejadiannya pada Desember 1995. Waktu itu Abdullah berkunjung ke Indonesia untuk bertemu B.J. Habibie yang masih menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Tapi Abdullah gagal menemui Habibie. Ia lalu mencoba bertemu Panglima ABRI waktu itu, Jenderal Faisal Tanjung yang ternyata sedang berada di Turki. Kabarnya, gara-gara tak bisa bertemu Habibie dan Faisal Tanjung, Pangeran Abdullah ngambek. Duta Besar Yordania di Jakarta pun kelimpungan. Tapi kemudian Pangeran Abdullah dibujuk untuk tinggal lebih lama di Jakarta hingga 4 Desember 1995. Nah, waktu itu Abdullah diajak untuk menghadiri pelantikan Komandan Kopassus yang baru, yang tak lain Prabowo Subianto. Usai bertemu di acara pelantikan, Abdullah dan Prabowo bertemu secara pribadi beberapa kali. Rupanya, keduanya memiliki banyak kecocokan, meski usia mereka terpaut 11 tahun. Prabowo lahir pada 1951, sementara Abdullah lahir pada 1962. Tapi mereka punya kemiripan. Misalnya, Prabowo adalah komandan pasukan khusus, sementara Abdullah adalah komandan special operation di negaranya. Lalu Prabowo pernah mendapat wing terjun payung, sementara Abdullah merupakan salah satu penerjun terbaik Yordania. Secara pribadi, Prabowo dan Abdullah juga pernah sama-sama bersekolah di Inggris. Seorang sumber menyebut, karena cara pendidikan yang sama itu, maka keduanya merasa cocok satu sama lain. Sebagai putra mahkota Yordania, Pangeran Abdullah punya peran besar di bidang militer. Ia sempat mengundang Prabowo melihat latihan militer di Yordania. Sebaliknya, Prabowo mengundang Abdullah ke pusat latihan Kopassus di Batu Jajar. Abdullah yang disebut sangat hafal semua jenis senjata dan alat tempur jelas nyambung ngobrol dengan Prabowo yang pernah belajar perang gerilya dan anti-gerilya di Fort Benning, Amerika Serikat. Dari hubungan mesra itulah, Prabowo bisa membeli helikopter seharga 1,1 juta dolar dari Yordania. Padahal sebelumnya sempat ada pejabat militer yang menawarkan helikopter yang sama dengan harga lebih mahal karena di markup menjadi sebesar 6 juta dolar. Tak cuma helikopter, Pangeran Abdullah juga sempat menghadiahkan sejumlah tank bekas untuk Kopassus. Meski kemudian hanya 9 tank yang bisa dioperasikan. Selain punya hubungan baik dengan Pangeran Abdullah, Prabowo juga kenal dengan Raja Hussein. Sang Raja Yordania itu disebut kagum pada Prabowo. Pemicunya adalah pada 26 April 1997, tim ekspedisi Indonesia merupakan gabungan anggota Kopassus, Wanadri, dan Mapala Universitas Indonesia bisa mencapai puncak Sagarmatha, salah satu puncak tertinggi Everest, yang tingginya hampir 9.000 meter dari muka laut. Tim ekspedisi ini merupakan gagasan dari Prabowo. Keberhasilan tim mencapai puncak Sagarmatha itu merupakan pencapaian pertama tim ekspedisi dari Asia Tenggara. Raja Hussein disebut bangga dengan tim ini karena untuk pertama kalinya ada pendaki Islam yang melantunkan azan di atap dunia itu. Raja Hussein pun memberikan bintang penghargaan kepada Prabowo. Nah sekarang kita kembali ke tahun 1998. Di momen setelah karir militer Prabowo berakhir. Pangeran Abdullah dengan segera menunjukkan dukungannya buat Prabowo. Abdullah yang mendengar kabar dari koleganya di Amerika Serikat bahwa Prabowo dihukum berat, langsung terbang ke Indonesia dengan jet pribadinya. Di Jakarta, Abdullah menemui Prabowo. Mereka berbincang sebentar, makan malam, lalu Abdullah pulang lagi ke Amman di hari yang sama. Ketika akhirnya Prabowo tiba di Amman, setelah dari Boston, Kerajaan Yordania pun menyambutnya dengan acara kenegaraan. Sumber Tempo bercerita, mendapat sambutan penghormatan semacam itu, Prabowo pun berurai air mata. Itulah prinsip padang pasir. Teman adalah saudara, apapun yang terjadi, kata sumber tadi. Dengan kemesraan hubungan Prabowo dengan keluarga kerajaan Yordania itu, maka tak heran kalau kemudian Prabowo pun mendapat tawaran kewarganegaraan. Kabarnya, rencana pemberian status itu sudah dibahas di Yordania sejak Maret 1998, atau 2 bulan sebelum Presiden Soeharto lengser. Memang sempat ada sumber yang menyebut sebetulnya Prabowo sendirilah yang meminta kewarganegaraan Yordania itu kepada Pangeran Abdullah.
Kebetulan Abdullah sangat ingin Prabowo menjadi penasihat militer di negaranya. Rencana pemberian kewarganegaraan itu rupanya batal. Karena meski akhirnya Prabowo dinyatakan pensiun dari ABRI, Prabowo tak boleh melakukan pelatihan militer di negara lain. Kepala Pusat Penerangan ABRI waktu itu, Mayor Jenderal Samsul Ma'arif, mengingatkan bahwa Prabowo harus ikut aturan meski sudah pensiun. Melatih militer negara lain sama saja dengan membocorkan rahasia negara, kata Samsul. Sementara itu, Kedutaan Yordania di Jakarta menyatakan tidak tahu soal rencana pemberian kewarganegaraan kepada Prabowo. Adapun Menteri Kehakiman Muladi juga menyatakan bahwa Prabowo bisa saja kehilangan status kewarganegaraannya di Indonesia jika menerima tawaran Yordania. Pada akhir Desember 1998, adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo, menggelar konferensi pers di Hotel Shangri-La, Jakarta. Di sana, Hasyim menyatakan bangga atas tawaran kewarganegaraan Yordania bagi kakaknya. Ini adalah anugerah atas jasa Prabowo dalam memajukan dunia Islam, kata Hasyim waktu itu. Tapi, di konferensi pers itu, Hasyim juga menyatakan bahwa Prabowo tak akan melepaskan kewarganegaraan Indonesianya. Prabowo akhirnya memang secara tegas menyatakan tak bisa menerima tawaran kewarganegaraan dari kerajaan Yordania. Pernyataan itu ia sampaikan melalui faksimile yang ia kirimkan dari Amman. 1 hari setelah Raja Hussein mengeluarkan dekret pemberian kewarganegaraan untuk Prabowo. Dalam surat itu, Prabowo menyatakan tak bisa menerima tawaran dari Yordania karena dia tahu persis, secara aturan di Indonesia warga negara dilarang memiliki kewarganegaraan ganda. Lalu, bagaimana kelanjutan penyidikan kasus penculikan yang dituduhkan kepada Prabowo? Soal ini kita bahas di episode lain. Saksikan terus, Putar Balik.